Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Soniawati dengan NIM 185109192, mahasiswa Pendidikan Matematika dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi, Bandung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah peneliti bisa menyelesaikan penelitian dengan lancar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, peneliti akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu penelitian skripsi berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik menggunakan Problem-Based Learning berbasis live worksheet pada pembelajaran materi penyajian data terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti dibimbing oleh dosen-dosen hebat, yaitu dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Hari Dwi Putra, MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Gida Kadarisma, MPD. Untuk fokus pembahasan pada penelitian ini, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, mari kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu A. Latar belakang. Keberhasilan keterlaksanaan kurikulum 2013 sangat dipengaruhi oleh tersedianya perangkat pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran. Dalam mempelajari statistika, siswa dituntut agar mampu menyajikan sebuah data. Penyajian data memiliki kaitan dalam kehidupan nyata, maka perlu adanya bahan ajar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa terbiasa dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penyajian data. Oleh sebab itu, peneliti memilih materi penyajian data sebagai materi penelitian. Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan oleh guru dan mampu membantu peserta didik dalam memecahkan masalah pembelajaran adalah lembar kerja peserta didik dengan menggunakan problem-based learning. Dengan semakin majunya teknologi saat ini, maka semakin banyak media yang menunjang pembelajaran. Salah satu media yang menunjang pembelajaran adalah live worksheet. Apalagi pada saat masa COVID-19 ini, sekolah dasar maupun menengah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga waktu yang digunakan saat proses pembelajaran itu menjadi 50%. Hal ini sama dengan tempat peneliti melakukan penelitian. Live worksheet ini dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan keaktifan dan kemampuan pemecahan masalah matematik, terutama untuk pembelajaran dalam jaringan. Untuk poin yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis live worksheet, materi penyajian data dengan menggunakan problem-based learning. Untuk yang kedua, kelayakan lembar kerja peserta didik berbasis live worksheet, materi penyajian data dengan menggunakan problem-based learning menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, efektivitas lembar kerja peserta didik berbasis live worksheet dengan materi penyajian data dengan menggunakan problem-based learning. Yang keempat, yaitu kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan produk. Untuk yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, C. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang diambil oleh peneliti pada penelitian ini adalah Research and Development atau R&D dengan model 4D dari Tiaga Rajan tahun 1974. Untuk yang kedua, subjek penelitian yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pangalengan. Untuk yang ketiga, instrumen penelitian yaitu lembar validasi, lembar praktikalitas, dan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Untuk yang keempat, pengolahan data yaitu menggunakan Microsoft Excel tahun 2013. Untuk yang kelima, uji coba instrumen yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, dan efektivitas. Untuk yang selanjutnya, alur penelitian Research and Development atau R&D dengan model 4D oleh Tiaga Rajan tahun 1974. Tahap yang pertama yaitu Define, dan selanjutnya ke Design dan Development, dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu dissemination. Untuk poin yang selanjutnya, di sini adalah poin inti, ada hasil dan pembahasan. Proses pengembangan produk menggunakan Research and Development atau R&D dengan model 4D oleh Tiaga Rajan tahun 1974. Ada tahapan define atau pendefinisian. Peneliti melakukan analisis kondisi sekolah, kurikulum, dan bahan ajar. Yang kedua, analisis kemampuan peserta didik. Yang ketiga, analisis tugas pokok. Dan yang keempat, analisis konsep. Dan yang terakhir adalah perumusan tujuan pembelajaran.
pada tahapan ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika, tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Untuk tahap yang selanjutnya adalah tahapan desain atau perencanaan. Yang pertama, perancangan perangkat pembelajaran. Peneliti membuat silabus, RPP, bahan ajar, dan LKPD berbasis live worksheet yang nantinya akan menjadi produk yang dikembangkan pada penelitian ini. Untuk yang kedua adalah perancangan instrumen pengumpulan data. Di sini peneliti membuat lembar validasi dan lembar praktikalitas. Yang terakhir adalah lembar keterlaksanaan RPP. Untuk yang selanjutnya adalah tahap development atau pengembangan. Pada tahapan ini, peneliti menentukan validator. Yang kedua, mengirim lembar validasi ke validator. Yang ketiga, diskusi hasil validasi dengan validator. Yang keempat, evaluasi hasil penilaian validator terhadap instrumen LKPD berbasis live worksheet. Yang kelima, uji coba terbatas. Yang keenam, evaluasi hasil penilaian validator terhadap LKPD berbasis live worksheet. Di sini, lembar validasi LKPD berbasis live worksheet ini diisi oleh 5 validator yang terdiri dari 2 dosen dan 3 guru senior. Untuk yang selanjutnya, uji coba terbatas dilakukan di kelas 8 dengan siswa sebanyak 10 orang. Dan untuk yang selanjutnya adalah tahapan disseminate atau penyebaran. Di sini, pada tahapan ini, peneliti melakukan pemilihan sekolah, tempat penelitian atau penyebaran, dan yang kedua adalah penyebaran produk LKPD berbasis live worksheet. Untuk poin yang selanjutnya, yaitu kelayakan produk. Di sini, lembar validasi yang diisi oleh validator ada lembar validasi ahli materi dan lembar validasi ahli media. Untuk gambar yang pertama, hasil dari lembar validasi ahli materi yaitu 85%. Untuk yang lembar validasi ahli media, rata-rata persentasenya adalah 50%. Persentase data hasil penilaian validator ahli materi dan ahli media terhadap LKPD berbasis live worksheet rata-rata memiliki persentase yaitu 85%. Ini termasuk pada kategori sangat valid yaitu 85-100%. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD berbasis live worksheet layak diuji cobakan dengan beberapa perbaikan. Untuk yang selanjutnya adalah kelayakan produk. Kelayakan produk ini diisi oleh praktisi atau peserta didik yang menjadi tempat uji coba terbatas. Persentase data hasil penilaian validator praktisi terhadap kepraktisan LKPD berbasis live worksheet tersebut rata-rata adalah 90%. Ini termasuk pada 85%-100% kriteria sangat praktis. Hal itu menunjukkan bahwa LKPD berbasis live worksheet layak diuji coba luaskan tanpa perbaikan lagi. Yang selanjutnya, efektivitas produk. Dari hasil pretest yang dilakukan di kelas 7, rata-rata hasil analisis efektivitas peserta didik adalah 42%, termasuk pada kriteria cukup efektif. Setelah melakukan pretest, peneliti melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan produk yang dikembangkan, yaitu LKPD dengan PBL berbantuan live worksheet. Peneliti memberikan materi tentang penyajian data terhadap peserta didik selama 4 kali pertemuan dengan durasi 30 menit setiap pertemuan pembelajaran. Dan pertemuan terakhir, peneliti melakukan post-test untuk melihat kemampuan akhir peserta didik setelah melakukan 4 kali pertemuan pembelajaran dengan menggunakan produk yang dikembangkan. Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan produk yang dikembangkan, yaitu LKPD dengan PBL berbantuan live worksheet, peneliti melakukan post-test dengan rata-rata hasil peserta didik adalah 82%, termasuk pada kriteria sangat efektif. Untuk yang terakhir, yaitu poin E, adalah kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pengembangan produk ini adalah tahapan disseminate, yaitu karena pada tahapan ini produk harus disebarluaskan, tetapi karena keterbatasan biaya dan ruang lingkup, peneliti tidak bisa melanjutkan penelitian ini sampai ke tahap disseminate, yaitu penelitian ini sampai pada tahap develop, yaitu sampai uji coba luas saja. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan untuk proses pengembangan LKPD berbasis live worksheet ini adalah menghasilkan produk berupa LKPD berbasis live worksheet dengan model pembelajaran problem based learning. Produk tersebut telah memenuhi kriteria pengembangan yang baik, diantaranya produk tersebut praktis untuk digunakan peserta didik karena bisa diakses asalkan memiliki akses internet yang baik. Desain LKPD berbasis live worksheet menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik, dan simbol atau lambang pada LKPD konsisten. Proses pengembangan produk ini melalui 4 tahapan, yaitu define atau pendefinisian, design atau perencanaan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Untuk yang kedua, yaitu pengembangan
Lembar kerja peserta didik menggunakan problem-based learning berbasis live worksheet pada pembelajaran materi penyajian data terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Ini juga dinilai layak oleh 5 validator, sehingga LKPD ini layak diberikan kepada siswa untuk digunakan sebagai produk yang dikembangkan dalam penelitian ini. Untuk yang ketiga, pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan problem-based learning berbasis live worksheet pada pembelajaran materi penyajian data terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dinyatakan efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Ini terlihat dari hasil tes akhir siswa yang menunjukkan sangat efektif. Untuk yang terakhir, yaitu kendala-kendala yang dihadapi pada saat pengembangan produk ini adalah pada tahapan disseminate. Karena pada tahapan ini produk harus disebarluaskan, tetapi karena keterbatasan biaya dan ruang lingkup peneliti tidak bisa melakukan penelitian sampai ke tahap disseminate. Jadi penelitian ini sampai pada tahap develop, yaitu sampai uji coba luas. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.